Di time frame kedua ada ekstrim, ada TP wajib, dan ada MHP. Nah, ini boleh buy BTC kalau yang mau buy. Dan ketika berlaku MHP di H4, di time frame ketiga akan berlaku ekstrim. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya kondisi tertentu. Misalnya ini ada momentum buat ekstrim, nah, lebih bagus kita menunggu MHP. Kenapa? Sebab ada momentum. Tapi kalau ada di time frame kedua itu diamond setup, nah itu jarang-jarang ada yang namanya MHP. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA Ali. Sesuai dengan salah satu pertanyaan yang sudah masuk dari salah satu teman kita. Semoga video ini bisa menjawab dan sedikit memberi gambaran yang lebih jelas untuk mengasah kepahaman kita semua. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui link Saweria dari salah satu teman kita. Yuk kita bacakan terlebih dahulu. Dan ini pertanyaan yang sudah masuk dari Bang M. Razi. Oke, pertanyaannya kita lihat bersama. Bang Zul, saya sering bingung. Benarkah MHV di H4 selalu terbentuk setelah ekstrim? Kok kadang ada, kadang enggak? Oke, sebab ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus untuk penguasaan dasar berkenaan dengan multi time frame. Oke, untuk lebih jelas kita akan buka di chart sekaligus kita coba contohkan. Oke, di video-video yang lalu kita pernah bahas tentang BBMA code ya, yang mana ada code REM, ada RMI, ada RRI, ada RII, yang mana menandakan bahwa MHV tidak selalu terbentuk setelah ekstrim. Kenapa? Karena di dalam multi time frame kita akan selalu mengambil time frame pertama dari setup re-entry. Oke, nah itu pertama. Tidak selalu, tapi secara struktur BBMA MHV harus datang setelah ekstrim. Itu struktur secara diagram BBMA. Tapi kadang-kadang disebabkan time frame satu atasnya datang daripada hari entry dan kita kaitkan dengan multi time frame, maka MHV tidak selalu hadir di time frame kedua. Kadang-kadang MHV tanpa ekstrim, kadang-kadang ekstrim tanpa MHV. Sebab sudah kita gunakan dalam peranan dan fungsi multi time frame. Oke, contohnya kita coba cari, kalau ini BTC, kita coba cari pair yang currency saja ya, biar lebih clear. Oke, di sini kalau kita ambil daripada GU, kita akan lihat dari re-entry misalnya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada sekali re-entry dan ada 2 kali re-entry. Re-entry ini tidak sampai pun ke kawasan MA5, MA10. Nah, selalunya kalau kita gunakan multi time frame, selalu kita ambil time frame pertama adalah re-entry. Baik re-entry setelah arah kukuh ataupun re-entry setelah momentum. Oke, setelah kita tentukan time frame pertama berada di kawasan setup re-entry,
Nah, di time frame kedua, kadang-kadang kita cuman mendapatkan ekstrim tanpa ada MHP. Seharusnya kalau dari struktur BMA ada ekstrim, IP wajib mesti ada MHP. Tetapi ini hanya sekedar ekstrim langsung naik. Kenapa? Karena struktur yang sebenarnya ada pada time frame weekly sebagai time frame pertama. Sehingga time frame kedua adalah pendukung untuk time frame pertama. Jadi di time frame kedua itu tidak mesti ada MAV. Apabila ada setup ataupun sinyal ekstrim yang mengikut tren ataupun ekstrim yang mengikut time frame pertama, maka ekstrim itu kadang-kadang tidak perlu ada MAV, bahkan kadang-kadang tidak perlu ada TP wajib. Kenapa? Karena sebenarnya bila di time frame pertama re-entry dan di time frame kedua adalah ekstrim, selalunya di time frame ketiga akan berlaku setup MHV. Oke? Selalunya akan berlaku setup MHV. Oke, ini hanya ekstrim di time frame kedua. Kalau kita lihat di time frame ketiga, dia punya setup yang lengkap ya. Di sini ada MHV. Oke, ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku ya sampai momentum dan re-entry. Nah, di sini ekstrim, di sini MHV. Sebab apa? Sebab dalam keadaan multi time frame. Sebenarnya setup ataupun struktur yang lengkap datang daripada weekly. Kalau kita ambil sebagai time frame pertama itu adalah weekly. Oke, itu kalau dari weekly. Sekarang coba kalau dari daily. Daily kawasan re-entry pertemuan WIB. Kita lihat di time frame 4. Nah, kadang-kadang dia di time frame kedua menjadi MHV. Oke. Nah, untuk memvalidkan MHV di time frame kedua, di time frame ketiga selalunya akan ada extreme ataupun rejection low BB ataupun set way yang panjang untuk melengkapkan setup di time frame atasnya. Nah, sebab itu di time frame kedua dan di time frame ketiga tidak selalunya memerlukan MHV setelah ekstrim. Kadang-kadang cuma sekedar MHV, kadang-kadang dari set way ya. Jadi tidak selalunya. Yang paling penting time frame pertama kita ambil sebagai re-entry ya. Nah, apabila di time frame pertama re-entry, kadang-kadang memang di time frame kedua ada ekstrim TP wajib MHV seperti ini. Yang penting mengikut tren time frame pertama. Nah, contoh ini ada re-entry buy, di time frame 4 ada ekstrim ataupun reject BB mendatar, tetap kita sebut ekstrim dengan jenis yang berbeda. Kemudian dia pergi ke TP wajib dan ini juga MHV. Kalau di time frame kedua MHV, di time frame ketiga mesti ada ekstrim ataupun rejection ataupun ekstrim BB mendatar lah seperti ini. Ekstrim BB mendatar. Ini menandakan di time frame atasnya MHV ataupun kadang-kadang di time frame ketiga itu terjadinya double ataupun triple ekstrim. Yang terpenting time frame kedua dan time frame ketiga punya struktur sinyal ataupun setup yang mengikuti pendukung re-entry di time frame pertama. Sebab itu kita tidak terlalu memperhatikan mesti harus ada ekstrim baru ada MHV di time frame kedua dan ketiga. Sebab kita mengikuti tren time frame pertama. Seperti itu. Oke. Tadi kita sudah contohkan antara weekly dan daily sebagai time frame pertama. Kalau kita gunakan hampar sebagai time frame pertama, tetap sama saja. Contohnya di sini ada re-entry pada hampar. Time frame kedua akan kita cari pendukung untuk setup re-entry time frame hampar. Nah, contoh misalnya kita ambil re-entry pada time frame 4. Oke. Kalau hampar sebagai time frame pertama, maka di time frame kedua mesti berlaku ekstrim ataupun MHV. Nah, contohnya seperti ini. Ada ekstrim, ya ekstrim BB mendatar, kita besarkan dulu. Nah, ekstrim BB mendatar,
dia pergi ke TP wajib, kemudian MHV. Kadang-kadang dia ada MHV punya struktur yang lebih lengkap di time frame kedua. Kadang-kadang hanya sekedar ekstrim, apabila dia membuat arah kuku langsung biasanya akan terbang sebab sedang dalam keadaan pendukung karena struktur yang lengkap datang daripada H4 seperti itu. Jadi kalau sudah digunakan dalam multi time frame, kita sudah mengikuti struktur ataupun setup di time frame pertama, sehingga time frame kedua dan ketiga hanyalah sebagai pendukung yang tidak perlu menunggu struktur yang lengkap. Tapi memang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Yang terpenting setup di time frame pertama tidak terbatal. Ya, kalau kita mengikuti ciri-ciri re-entry. Oke, sekarang kita coba contohkan di goal. Apakah juga akan berlaku hal yang sama? Oke. Nah, di sini di goal kita coba lihat tren daripada daily. Nah, misalnya di goal ada re-entry daripada daily, maka di H4, nah kadang-kadang berlaku struktur yang lengkap. Dimana di sini ada ekstrim, ada TP wajib, dan ada MHV. Nah, bagaimana cara kita validkan MHV? Maka di time frame ketiga mesti berlaku ekstrim ataupun rejection. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya kondisi tertentu. Misalnya ini ada momentum buat ekstrim, nah, lebih bagus kita menunggu MHV. Kenapa? Sebab ada momentum. Tapi kalau ada di time frame kedua itu diamond setup, nah itu jarang-jarang ada yang namanya MHV. Sebab setup yang sedang mengikut tren. Nah, contohnya seperti ini. Rejection seperti ini jarang-jarang ada MHV. Sebab dalam keadaan mengikuti tren yang kuat di time frame pertama. Tapi bila momentum seperti ini, momentum yang jelas sebaiknya sebagusnya kita menunggu MHV supaya lebih selamat. Meskipun di kawasan ini belum ada ciri-ciri untuk terbatal, tapi kalau di time frame kedua ada momentum, apalagi momentum yang break semua indikator termasuk MA50 dan low BB, itu sebaiknya kita menunggu MHV. Tapi bila dalam keadaan diamond setup, nah itu jarang-jarang ada MHV meskipun sesekali ada. Tapi kalau dalam keadaan momentum sebagusnya dan seluruhnya sebagusnya menunggu MHV. Oke, semoga pertanyaan bisa sedikit menjawab ya. Tidak mesti di H4. Kalau pertanyaan yang di H4 sebenarnya dia berlaku di semua time frame ya. Jadi alasan kok kadang ada kadang tidak itu bergantung kepada time frame pertama dan momentum di time frame kedua. Kalau time frame kedua ada momentum, sebaiknya kita tunggu MHV. Tapi kalau dalam keadaan diamond setup, nah itu Mimin pribadi tidak menunggu MAV, tapi menunggu arah kukuh di time frame ketiga. Oke, dia berlaku di semua pair ya, meskipun di BTC misalnya di kripto, dia tetap akan berlaku hal yang sama. Nah, contohnya seperti ini sekarang ada ciri-ciri re-entry di daily meskipun bukan datang daripada momentum. Datang daripada momentum di sini, tapi saat di sini hanyalah sebagai arah. Yang sebagai arah kita lihat di time frame kedua. Nah, di time frame kedua ada ekstrim, ada TP wajib, dan ada MHV. Nah, ini boleh buy BTC kalau yang mau buy. Dan ketika berlaku MHV di H4, di time frame ketiga akan berlaku ekstrim. Nampak? Nah, kita sudah melihat kaitannya antara MHV dan ekstrim, dan time frame pertama mesti datang daripada re-entry. Oke, nah contoh satu lagi kebetulan ada di H1 ya. Nah, ini yang dimaksud extreme diamond. Nah, ekstrim yang seperti ini adalah ekstrim yang mengikuti tren satu time frame di atasnya, memang jarang-jarang ada
MHV selama tidak ada candle momentum. Dan ini kalau kita lihat berada di TP wajib ekstrim H4 sekaligus menjadi re-entry daripada time frame kedua, dan sebagusnya sekurang-kurangnya kalau kita mau entry, kalau mengikut SOP kita menunggu arah buku baru kita mendapatkan entry dan kita bisa menarik Fibo dan dapatlah tipi-tipi 161. Lumayan kalau kita hitung dari pitnya kita dapat lebih kurang banyak juga BTC ya. Nah, banyak nih, bisa makan banyak. Nah, itu kalau mengikuti SOP sebenarnya sudah terfilter dengan diamond setup. Cuman tidak selalunya diamond setup. Bila ada momentum, nah itu sebagusnya kita menunggu MHV. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Bang Emrazi ya, berkenaan dengan MHV selalu terbentuk setelah ekstrim. Itu tidak selalu, karena kita sudah menggunakan multi time frame. Tapi bila kita menggunakan single time frame dan kita mau entry di setup MHV, nah itu mesti berlaku setelah ekstrim. Tapi kalau kita gunakan multi time frame, struktur yang sebenarnya berada di time frame pertama. Oke, semoga jelas, semoga bisa diambil manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Silakan koreksi di kolom komentar karena kita juga sama-sama belajar di dalam mencari rahasia-rahasia BBMA Om Ali. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.